Sekarang soal pupuk, ini pupuk selalu setiap tahun barangkali selalu kita pertanyakan, selalu menjadi masalah di tingkat petani. Betul. Tadi kita membicarakan masalah pupuk. Ada rekomendasi panja Ya. yang mengakomodir bahwa untuk tahun 2023 itu hanya dua jenis pupuk urea dan NPK. Ya. Nah, tadi teman-teman dari pupuk organik mempertanyakan kenapa hanya dua. Sebenarnya pupuk organik sangat butuh juga untuk tanah kita. Tetapi kenapa kita tidak menjadi rekomendasi panja itu agar pupuk organik juga bahagian daripada subsidi? Permasalahan bukan kita tidak setuju dengan pupuk organik, sangat setuju. Tanah kita butuh pupuk organik, tapi permasalahannya negara tidak mampu menyediakan uang yang cukup. Sekarang kalau kita bicara pupuk subsidi secara menyeluruh, negara harus mampu menyediakan uang sekitar 70 triliun. Negara nggak punya uang. Nah, hari ini tidak ada nggak cukup uang. Akhirnya dari uang yang ada ini kita formulasikan bagaimana permasalahan pupuk yang selama ini setiap tahun terjadi di Republik ini tidak terjadi lagi. Setelah kami teliti, kami cek ke lapangan, masyarakat berteriak pupuk apa? Rupanya pupuk urea dan NPK. Mereka berteriak. Nah, maka kami mencoba mensolusi uang yang sedikit ini bagaimana kita minimalkan jumlah item yang subsidi, misalnya pupuk urea dan NPK. Kemudian yang dulunya 70 item komoditas yang kita subsidi, sekarang tinggal 9. Tujuannya apa? Bukan kita tidak menghargai komoditas yang lain, bukan kita tidak perlu pupuk yang lain, tetapi uang yang ada ini bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang ada, yang sedang terjadi. Nah, sekarang kan masyarakat berteriak di mana-mana kami tidak punya pupuk. Setelah kita cek, pupuk apa yang mereka teriakkan? Rupanya urea, bukan organik. Organik penting, karena masyarakat kita juga belum paham kali tentang organik. Maka ini butuh kesadaran kita bersama, butuh pemahaman kita bersama. Di atas keterbatasan anggaran, solusi apa yang kita ambil? Maka panja mengambil solusi di tengah keterbatasan anggaran. Itulah solusinya.